Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kesempatan ini akan saya gunakan untuk menjelaskan gerbang logika dasar. Jadi sebelum kita praktekkan, kita harus tahu dulu pengertian gerbang logika dasar ini apa. Jadi gerbang logika atau dalam bahasa Inggris disebut logic gate adalah dasar pembentuk sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah suatu atau beberapa input masukan menjadi sebuah sistem output keluaran logis. Gerbang logika beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner, yaitu bilangan yang hanya memiliki dua kode simbol, yakni 0 dan 1, dengan menggunakan teori aljabar boolean. Makanya kita kalau belajar aljabar itu kita perhatikan itu kan, karena cukup penting gitu kan untuk pelajaran kedepannya. Oke, lanjut. Jenis-jenis gerbang logika dasar dan simbolnya. Jadi ada 7 jenis gerbang logika dasar. Yang pertama ada gerbang AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Nah, kalau teman-teman mau coba praktekkan, teman-teman harus punya aplikasi elektronika. Ada banyak buat dipraktekkan. Di sini saya gunakan aplikasi Logisim. Nah, jadi sengaja ini di atas ini saya kosongkan gerbang N-nya ini. Sekalian saya jelaskan. Jadi saya harus punya dua inputan. Ini inputannya ya, kita buat dua inputan. Terus saya perlu simbol N. Jadi ini N ya. N. Nah, sini masih 5 dia. Inputannya kita rubah dulu jadi 2. Oke, dia udah punya 2 inputan, kita sambungkan. Oke, nah sekarang saya perlu keluaran. Ini untuk keluarannya. Kita sambungkan. Oke, sudah jadi. Ini kita copy saja XY. Ini kita kasih nama N. Oke. Lanjut, tabel yang berisikan kombinasi-kombinasi variabel input atau masukan yang menghasilkan output keluaran logis disebut tabel kebenaran atau truth table. Input dan output pada gerbang logika hanya memiliki dua level. Kedua level tersebut pada umumnya dapat dilambangkan dengan high tinggi dan low rendah, true benar dan false salah, on hidup dan off mati, atau 1 dan 0. Oke, lanjut. Nah, untuk gerbang logika dasar N, kita lihat tabel kebenarannya dulu. Tabel kebenaran gerbang N, di mana XY ini adalah inputan dan Z-nya ini adalah output atau keluaran. Jadi tadi kan kita bisa pilih ya, mau high atau low, true atau false, on atau off, 1 atau 0. Saya akan gunakan 0 dan 1 ya, biar paham. Jadi jika inputan ini bernilai 00, dua-duanya, dia akan mengeluarkan output 0. Tapi jika inputannya 0 dan 1, dia akan mengeluarkan output 0. Jika inputannya bernilai 1, maka outputnya dia akan bernilai 1. Oke, kita coba. Inputan XY ini dia bernilai 00 atau mati-mati ya, atau tidak memiliki arus kedua-duanya ini. Dia akan mengeluarkan output bernilai 0.
Tapi jika inputan X ini kita kasih arus, dia tetap akan mengeluarkan nilai 0. Tapi jika Y-nya ini kita kasih arus, dia akan mengeluarkan output yang bernilai 1. Nah, jadi kalau inputannya ini tidak jadi kalau inputannya ini bernilai 1, X-nya 1, Y-nya 1, dia akan mengeluarkan output yang bernilai 1. Sama. Oke, lanjut. Sekarang kita ke gerbang OR. Kita lihat tabel kebenarannya. Inputan X dan Y bernilai 0, 0. Outputnya ini dia bernilai 0. Selain itu dia akan bernilai 1. Nah, kita coba. Inputan X, Y ini dia bernilai 0, 0. Dia akan mengeluarkan output 0. Jika salah satu inputan ini kita kasih arus atau kita kasih nilai 1, dia akan mengeluarkan output yang bernilai 1. Jika Y-nya kita kasih nilai 1 juga, dia akan mengeluarkan nilai 1. Oke teman-teman, sampai sini paham? Paham. Mudah kok. Lanjut, gerbang NOT. Jadi untuk gerbang NOT ini dia kebalikannya ya. Kita lihat tabel kebenarannya. Jika inputannya bernilai 0, outputnya dia akan bernilai 1. Jika inputannya dia bernilai 1, maka outputnya dia bernilai 0. Oke, di sini gerbang NOT ini inputannya dia bernilai 1, maka outputnya dia bernilai 0. Tapi jika inputannya ini dia bernilai 0, maka outputnya dia bernilai 1. Oke teman-teman, kita lanjut gerbang NAND. Kita lihat tabel kebenarannya. Jadi jika inputan X dan Y ini dia bernilai 1 dan Y-nya juga 1, dia akan bernilai 0. Selain itu dia akan bernilai 1. Oke, kita coba. Yang pertama kita kasih X-nya 0, Y-nya 0, dia akan bernilai 1. Lalu yang kedua kita kasih Y-nya bernilai 1, dia akan menghasilkan nilai 1. Jika X-nya bernilai 1, dia akan menghasilkan nilai 1. Tapi jika X dan Y ini bernilai 1, maka dia akan bernilai 0. Oke. Lanjut, gerbang NOR. Kita lihat tabel kebenaran gerbang NOR ini. Nah, jika inputan X dan Y dia bernilai 0, 0, maka outputnya dia akan bernilai 1. Selain itu dia akan bernilai 0. Oke, X NOR. Nah, dia inputannya 0, 0, outputnya dia akan bernilai 1. Selain itu dia akan bernilai 0. Kita kasih X-nya bernilai 1. Nah, dia akan mengeluarkan output 0. Y-nya kita kasih 1, dia tetap nilainya 0. Jika Y-nya aja yang bernilai 1, dia tetap nilainya 0. Oke teman-teman, lanjut. Sekarang gerbang XOR. Nah, kita lihat dulu tabel kebenarannya. Jika dia inputan ini bernilai 00, maka dia akan bernilai 0. Jika salah satu bernilai 1 dari inputan ini, dia akan bernilai 1. Tapi jika kedua inputan ini bernilai 1, dia akan bernilai 0. Oke, kita coba. Pertama kita kasih X-nya 0, Y-nya 0, dia akan menghasilkan 0, betul. Sekarang Y-nya kita kasih nilai 1, maka outputnya dia akan bernilai 1, betul. Kalau X-nya aja kita kasih nilai 1, dia outputnya akan bernilai 1. Nah, jika X dan Y ini bernilai 1, dia akan mengeluarkan output 0. Oke teman-teman, gampang kan? Gampang. Yang terakhir,
gerbang XNOR. Kita lihat tabel kebenarannya, gerbang XNOR ini. Jika inputan X dan Y bernilai 0, 0, maka outputnya dia akan bernilai 1. Jika salah satu inputan ini bernilai 1, maka dia akan mengeluarkan output yang bernilai 0. Tapi jika kedua inputan ini bernilai 1, X-nya 1, Y-nya 1, maka outputnya dia 1. Oke, kita coba. X, Y ini bernilai 0. Dia akan bernilai 1. Jika Y-nya aja kita kasih arus atau kita kasih nilai 1, maka outputnya ini akan bernilai 0. Jika X-nya ini kita kasih nilai 1, outputnya dia akan bernilai 0, mati. Jika kedua inputan ini kita kasih nilai 1, maka outputnya dia akan bernilai 1. Oke teman-teman, itu penjelasan singkat dari saya untuk gerbang logika. Kalau ada yang tidak bisa dipahami atau kurang jelas, nanti kita diskusikan di kelas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.